Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Apa makna gelar imam bagi para ulama, terutama imam yang 4? Karena ada pemahaman bahwa yang menjadi imam hanya Nabi Ibrahim. Ini segi bahasa ya. Jadi ada imam dalam hal ilmu, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i. Ada imam dalam hal kekuasaan, maka dikatakan al-jihadu ma'al imam. Jihad itu harus bersama imam. Adiluhum wa fajiruhum. Baik imam itu soleh atau ahli maksiat. Masa Imam Syafi'i ahli maksiat, Imam Bukhari, Imam Malik ahli maksiat? Tentu bukan mereka-mereka itu yang dimaksud, tapi presiden, raja, khalifah, amirul mukminin, gitu ya. Dari segi bahasa, bahwa Nabi Ibrahim imam jelas, sudah nas itu. Kalau Imam Syafi'i, Imam Bukhari kan tidak ada nasnya, maka segi bahasa. Apakah presiden kita itu imam kita? Iya, dalam segi memang, karena imam sholat. Ada kadang-kadang dipakai untuk apa itu, suami istri, ya. Mau kamu jadi imamku misalnya, ya. Maksudnya apa? Suami, ya segi bahasa. Saya saat ini resah karena bekerja di bank konvensional riba. Bagaimana cara saya bisa meninggalkan riba yang terlibat di dalam hidup saya? Mudah sekali. Besok juga bisa. Besok kalau malam ini, ya malam ini mungkin ya, WA atau telepon atasan antum, Pak, saya mau berhenti, saya mau resign, gitu. Udah kan? Kalau dia nanya, ya boleh dijawab jujur, boleh, ya biasa jawaban, ya bisa. Nanti paling atasannya udah siapkan ini, tanda tangan ini, yang kerjaan belum selesai ini, ya udah mulai besok persiapan. Mungkin seminggu, mungkin 10 hari. Gampang. Nah, jangan berpikir nanti kalau sudah keluar ngapain, udah nanti. Yang penting berpikir gimana sudah enggak berangkat lagi ke tempat maksiat ini, tempat di mana anak berzina dengan ibunya, menjijikkan sekali. Itu kan yang terendah. Dan insya Allah lebih banyak yang lebih tinggi lagi. Kayak apa misalnya? Yang terendah ada seperti itu, seperti anak menzinai ibunya, menjijikkan. Sampai tega-teganya tersenyum tiap pagi masuk ke tempat maksiat itu. Habisnya udah keluar, ya tentu resiko harus dihadapi. Sudah merasakan nikmat bertahun-tahun kerja di bank ribawi, ya saatnya berjuang. Mungkin jualan cendol, mungkin jualan cilok, mungkin apa. Bismillah, itu jauh lebih mulia. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Apakah niat itu harus diucapkan? Karena kalau tidak diucapkan
kurang mantap. Berarti Rasul dan para sahabat kurang mantap karena tidak pernah mengucapkan niat. Tentu yang terbaik adalah Rasul dan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Tidak ada satupun mereka yang mengucapkan niat, karena memang tidak ada ucapannya niat itu, tidak ada lafadznya. Niat ada di hati, jadi nggak ada lafadznya, nggak ada bahasanya, nggak ada bahasanya. Maka binatang-binatang yang mungkin nggak ada bahasanya punya niat. Bahkan bayi umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan hanya bisa merangkak, belum tahu bahasa kan? Sudah punya niat? Sudah. Karena niat itu di hati. Ketika si bayi ini baru bisa merangkak, melihat merah-merah bulan, balon, nah dia merangkak mau mengambil, ada niat kan? Dia nggak tahu balon itu apa, merah itu apa, merangkak itu apa, dia nggak tahu secara bahasa. Jika seorang suami menandatangani surat yang berisi kesepakatan cerai sesuai permintaan istri, apakah telah jatuh talak? Iya, jelas. Karena dengan tanda tangan berarti kan menyetujui. Kecuali ada pistol di kepala misalnya, pokoknya dipaksa lah ya, dia terpaksa tanda tangan, ya nggak sah. Kalau nggak ada yang memaksa, ya dia tanda tangan, ya sudah. Berarti dia menjatuhkan perang. Siapa yang nulis itu kan nggak penting, siapa yang nulis nggak penting, yang penting tanda tangan kan? Ya banyak lah kita tanda tangan, menandatangani seolah-olah itu pernyataan kita, padahal yang bikin pernyataan siapa? Bank misalnya, sekolahan misalnya, kantor polisi misalnya, tapi seolah itu pernyataannya, nggak masalah kan? Siapa yang bikin tulisan kan masalah, yang penting kan tanda tangan itu kita secara tertulis, ya. Maka dengan dia tanda tangan, selesai tanda tangan, jatuh talak satu. Karena talak jatuh bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bahkan bisa dengan isyarat. Kan banyak orang yang tahu baca bahasa isyarat, ya kita nggak tahu ya. Misalnya dia suami istri tahu bahasa isyarat, ya misalnya, dia paham, jatuh tangan, walaupun isyarat. Yang penting itu keluar dari hati, niat. Maka tidak benar kesimpulan yang mengatakan bahwa harus ada kalimat aku talak engkau, tidak. Bahkan tidak ada kata-kata talak bisa jatuh talak. Pada dalil Nabi SAW ketika mentalak seorang wanita yang sangat cantik yang baru saja beliau nikahi, beliau karena ada sesuatu ya, dia dibohongi oleh kaumnya di saat apa istilah kita malam pertama Nabi dengan dia ini, beliau tidak berkenan, artinya ingin mentalak si wanita yang tadi siang dinikahi. Nabi mengatakan pulangkan dia ke orang tuanya. Nggak ada kata-kata talak. Tapi semua sahabat termasuk wanita ini paham maksud Nabi adalah mentalak. Allah